Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Ma'ruf dengan NIM 3518121. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan dari hasil analisis saya, yaitu tentang problematika pendidikan Islam di Indonesia dengan relevansi pemikiran sosiologi Islam al-Syariati. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Pak Syamsul Bahri atas kesalahan dari kelompok kami, dan saya sangat meminta maaf kepada Pak Syamsul Bahri atas ketidaktanggungjawaban saya dalam mengikuti mata kuliah yang Bapak ampu, yaitu sosiologi. Oke, langsung saja tanpa perlu berlama-lama. Problematika pendidikan Islam di Indonesia dengan relevansi pemikiran sosiologi Islam al-Syariati. Sebelum menjelaskan relevansi pemikiran sosiologi Islam al-Syariati dengan pendidikan Islam di Indonesia, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan tentang problematika pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini sangat penting karena untuk melihat relevansi pemikiran sosiologi Islam al-Syariati dengan pendidikan Islam di Indonesia, tentu harus dilihat dari permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam di Indonesia. Dari beberapa problematika pendidikan Islam di Indonesia akan dapat dijelaskan relevansi tersebut. Apakah pemikiran sosiologi Islam syariati itu terkait maupun mampu memberikan inspirasi dan solusi bagi berbagai persoalan dalam pendidikan Islam di Indonesia atau tidak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan Islam di Indonesia itu termarginalisasikan. Menurut Marwan Sarijo, mengutip dari pandangan Profesor Muhammad Ali, beliau menjelaskan kelemahan pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh satu, yaitu kurikulum pendidikan agama yang lebih menekankan pada aspek kognitif dan kurang memperhatikan aspek pengalaman ajaran agama dalam pembentukan akhlak dan karakter. Yang kedua yaitu jumlah pendidik dan pendidikan lainnya yang bermutu belum mencukupi. Yang selanjutnya, sarana dan prasarana yang terbatas. Yang keempat, fasilitas lainnya yang belum memadai, serta arus globalisasi terutama media cetak, media online, media maya, media smartphone, media lainnya lah. Itu saat ini sangat deras masuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga mempengaruhi peserta didik dan perilaku sosial yang tidak sejalan dengan agama. Hal-hal tersebut mungkin sedang terjadi di Indonesia. Apabila kita melihat antara pendidikan atau sekolah umum, sekolah negeri dengan sekolah swasta, sekolah agama ataupun ponpes, itu pasti perbedaannya sangat jauh. Bisa dilihat dari situ. Ya, sarana prasarana, fasilitas itu sangat beda jauh. Oke, langsung. Untuk membuat relevansi antara pemikiran sosiologi Islam al-Syariati dengan dunia pendidikan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya mudah untuk dilakukan, karena dari segi tempatnya saja sudah berbeda. Masyarakat dan kebudayaan pun juga tidak sama. Bahkan
walaupun Islam, walaupun sama-sama Muslim, keberislamanan pun juga berbeda. Jika di Iran Islam Syiah itu sangat dominan, beda dengan Indonesia. Indonesia itu lebih menunjukkan wajah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan berbeda ya. Jadi sangat tidak mudah lah untuk mencari atau membuat relevansi. Namun dengan demikian terdapat beberapa faktor dan kondisi yang sama-sama dialami oleh Iran dan Indonesia, yang justru bisa membantu untuk menemukan relevansi pemikiran sosiologi al-syariati dengan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu kedua negara ini sama-sama teridentifikasi sebagai negara yang berkembang, yang menggunakan instrumen modernisasi untuk menggenjot pembangunan negaranya, untuk mengenjot pembangunan yang ada di negaranya. Kedua negara ini sama-sama memiliki ketergantungan pada dunia barat, seperti dalam merumuskan dan mengelola negaranya masing-masing, di mana dunia pendidikan di barat itu memperlihatkan wajahnya yang sangat vulgar pada kedua negara ini. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikannya sama-sama terbelah dalam dualisme. Dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum, sekolah agama dan sekolah umum, itu terjadi juga di Indonesia dan di Iran. Dari beberapa faktor tersebut, saya akan mencoba menggabungkan dan mengkolaborasikan beberapa relevansi pemikiran sosiologi Islam al-syariati ini dengan dunia pendidikan Islam yang ada di Indonesia, dengan melihat problematika pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia saat ini. Paling tidak terdapat 4 relevansi pemikiran sosiologi Islam al-syariati dengan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu tauhid sebagai landasan pendidikan. Pemikiran sosiologi Islam al-syariati didasari pada pandangan tauhid, yaitu bagi syariati ini antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam tentunya, itu tidak bisa diperlakukan secara dikotomis. Sosiologi merupakan cara manusia untuk mengungkapkan ayat-ayat Allah dari realitas sosial. Sosiologi agama ya tentunya, sosiologi Islam, yang tidak dapat dipisahkan dari Sang Khalik itu sendiri. Sehingga dengan demikian abstraksi, teoritis, dan konseptual serta paradigmatis dari realitas sosial tersebut juga mencerminkan dan memantulkan nilai-nilai ketuhanan, tidak semata-mata bersifat profan dan sekuleristik. Sosiologi Islam mencerminkan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang diyakini dan diimani oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Sebagaimana dalam pemikiran syariati tentang tauhid, ada beberapa relevansi yang bisa diungkap dengan kondisi objektif pendidikan Islam saat ini. Pandangan syariati tentang tauhid itu sangat relevan dengan persoalan pendidikan Islam yang lebih didominasi oleh konten pendidikan Islam yang berorientasi pada hablum minallah atau berbuat baik kepada Allah, ritualitas lah, dan fungsi manusia sebagai Abdullah atau abdun, hamba, dan kurangnya memberi action
eksentuasi pada hablum minanas atau berbuat baik kepada manusia, dan fungsi manusia sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam pandangan tauhid syariati, alam semesta yang menjadi ayat atau tanda keberadaan dan kekuasaan Allah merupakan tanggung jawab para ulama, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jika ulama atau ilmuwan seperti fisikawan bisa mengungkap ayat-ayat kauniyah yang terkait dengan ilmunya, maka ilmuwan-ilmuwan sosial seperti sosiolog juga dapat memperjelas pemahaman umat mengenai ayat-ayat Al-Quran yang bersifat historis dan sosiologis. Yang kedua, pendidikan karakter. Relevansi pemikiran sosiologi Islam al-Syariati yang lainnya adalah dengan konteks pendidikan karakter di Indonesia. Pada pendidikan karakter, al-Syariati juga melihat salah satu problem akut dalam sistem pendidikan yang ada di Iran. Itu adalah masalah akhlak dan pendidikan karakter. Dan masalah ini salah satunya juga berakar dari kenyataan dikotomi dunia, ilmu pengetahuan, dan pendidikan di Iran. Artinya, menurut Syariati, tanpa melakukan upaya untuk membangun relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan, tanpa melakukan upaya untuk membangun relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan, maka alam pikiran umat dan terutama generasi muda akan terjebak dalam penjajahan intelektual dan moral yang telah menjadikan semangat materialistis dasar dan filsafat konsumerisme sebagai agama dan tata moral. Sistem ekonomi yang ada, ilmu dan filsafat berubah menjadi kekuatan yang menyempurnakan penjajahan intelektual dan moral tersebut. Bahkan dalam tingkatan tertentu, menurut Syariati, penjajahan intelektual dan moral itu sudah sampai pada sikap menjauhkan diri dan menolak eksistensi Tuhan. Salah satu jalan keluar yang digagas oleh Syariati adalah untuk menata kembali sistem ilmu pengetahuan dan pendidikan umat Islam, yaitu para ulama tradisional dan ilmuwan modern bersatu menjembatani dikotomi ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum serta pendidikan agama dan pendidikan umum. Bagi Syariati, kelompok inilah potensial mengusung ideologi Islam yang mengembangbiakan mujahid. Kelompok intelektual yang berjuang untuk membangun tradisi keilmuan, bekerja keras untuk menciptakan suatu revolusi dalam bidangnya masing-masing, seperti budaya, pemahaman bahasa, pandangan politik, sampai dalam cara-cara penalaran dan memandang kehidupan, yaitu di bidangnya masing-masing. Itulah kurang lebihnya. Dari ikhtiar tersebut, ikhtiar membangun relasi Islam dan ilmu pengetahuan ini, Syariati tidak hanya sekedar ingin menyelesaikan persoalan dikotomi keilmuan dan sistem pendidikan, tetapi lebih jauh lagi bagi Syariati. Perjuangan ini juga harus diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan moral dan atau akhlak yang dialami oleh kedua pihak, baik muslim tradisional maupun muslim sekuler. Yang ketiga yaitu solusi atas dikotomi ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan. Ya, yang seperti yang sudah saya katakan tadi. Relevansi dengan pemikiran sosiologi Islam al-Syariati adalah
bahwa bagi syariati upaya membangun relasi Islam dan ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar bagaimana membangun wacana dan diskursus yang menyetak kesadaran intelektual dunia. Intelektual Muslim justru Ali Syariati dalam karya-karyanya telah menunjukkan sebuah aksi akademik sesuai dengan keahliannya dalam bidang sosiologi, telah melahirkan pemikiran yang autentik tentang sosiologi Islam. Syariati bekerja dan menunjukkan dengan serius upaya secara konkret dalam membangun relasi Islam dan ilmu pengetahuan, khususnya sosiologi. Oke, langsung saja yang keempat ya. Untuk mempersingkat waktu, yaitu keempat, ilmu yang diorientasikan kepada aksi. Bagi syariati, seorang sosiolog sebelum melakukan penelitian memang harus bersikap netral serta objektif. Tetapi setelah penelitian selesai dilakukan, maka hasil riset tersebut harus menjadi keyakinan periset. Itu menurut syariat. Serta merealisasikan kebenaran hasil riset tersebut dan mewujudkan tanggung jawabnya untuk orang banyak. Ali Syariati pernah mengatakan, apa fungsi sosiolog jika ia tak mampu memberikan kita cara mengubah dan membentuk masyarakat kita? Bagaimana ia bisa menolong masyarakat dan terlibat dengan masalah-masalah sosialnya jika ia membatasi dirinya sendiri pada suatu jembatan di perguruan tinggi, mengajar dan menganalisis sosiologi di dalam dinding ruang kelasnya? Sosiolog semacam itu sering menjelma menjadi agen establishment, dan inilah alasan kenapa mereka menolak berhubungan dengan ideologi. Itu yang dikatakan oleh Ali Syariati. Ya, bagian ini menjadi sangat penting bahwa harapan dari pendidikan Islam tidak hanya menjadi sekumpulan orang-orang yang mengerti ilmu-ilmu agama Islam, tetapi yang lebih penting adalah kemampuannya untuk mengubah masyarakatnya. Itu yang diharapkan oleh Ali Syariati. Kemampuan